Pemirsa, rumah tersangka kasus tindak pencucian uang Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhirnya bisa digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Saat kasus korupsi dan TPPU ditangani oleh Kortas Tipikor Polri, rumah tersebut belum sempat digeledah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna menjelaskan dalam penggeledahan tim penyidik melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang berkaitan tindak pidana pencucian uang. Rangkaian penggeledahan tersebut dilaksanakan pada Jumat kemarin pukul 18.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehari pasca penggeledahan, rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau lengang. Dari pantauan di lokasi tidak terlihat aktivitas yang mencolok di sekitar rumah Febri. Aktivitas di sekitar lokasi lebih didominasi oleh warga yang menjalankan rutinitas sehari-hari. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Berbeda dengan penggeledahan sebelumnya di rumah Febri yang berada di Sentul, Bogor, saat itu penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas 74 kg. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat mengakui kalau rumah tersebut adalah miliknya. Namun terkait dengan uang dan emas 74 kg, Febri tak mengakui. Pemirsa, baru sepekan mendekam di rutan KPK, mantan Jampitsus Febri Adriansyah melancarkan perlawanan. Melalui kuasa hukumnya, Febri tidak hanya memprotes penahanan yang dinilai cacat hukum acara, tetapi juga menantang pembuktian kepemilikan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah yang disita dari rumah mewahnya di Sentul, Jawa Barat. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Sepekan mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tersangka dugaan korupsi dan TPPU Febri Adriansyah protes atas penahanan dirinya yang dinilai melanggar hukum acara pidana. Kuasa hukum Febri mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan atas pengusutan dugaan TPPU di Kejaksaan Agung. Surat perintah penahanan ini itu kami terima bersamaan dengan surat penetapan tersangka dalam kasus TPPU pada pukul 19 di hari Jumat itu. Jadi bersamaan dengan penyidik mengatakan bahwa Pak FA sudah berstatus sebagai tersangka, diserahkan dua dokumen, surat perintah penahanan dan surat penetapan tersangka. Artinya apa? Penahanan sudah dilakukan meskipun belum ada proses pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan sudah dilakukan, surat perintah penahanan sudah diberikan meskipun penyidik tidak memperhatikan pasal 100 ayat 5. Pak, masnya punya siapa? Biar jaksa penyidik lihat. Itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak ada emas dan uang? Tidak tahu Pak ada emas Pak? Tak hanya menyoal kejanggalan penahanan,
Lagi-lagi, kubu Febri menantang pembuktian secara hukum siapa pemilik emas seberat 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah mewah Sentul, Jawa Barat. Mantan Jampitsus itu tidak merasa memiliki emas dan uang yang kini jadi alat bukti kasus korupsi dan TPPU. Dibuktikan emas itu punya siapa, itu yang pertama. Emas dan uang falas yang ditemukan ya. Dan kalau sudah bisa dibuktikan emas itu punya siapa, harus dibuktikan asal-usulnya bagaimana. Asal-usulnya apakah itu dari sumber yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan ada banyak kemungkinan. Kalau dari sumber tidak sah, harus dipilah lagi. Itu jenis tindak pidananya apa. Tersangka Don Rito sempat mengakui sebagai pemilik 74 kg emas dan uang yang diperuntukkan untuk lembaga dakwah dan pendidikan. Artinya barang bukti itu yang diterima oleh Kejaksaan Agung milik Pak Doni, Pak Don Rito, sorry. Itu penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Tapi di tempatnya Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, atau hanya obrolan teman? Mengajukan permohonan menggunakan. Meski menemukan sejumlah dugaan kejanggalan hukum acara, Febri Adriansyah belum akan mengajukan pra-peradilan, akan fokus mendalami substansi perkara dan fakta-fakta hukum. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.